Hidup Jokowi! Coba lihat Hari Bayangkara. Kok pidatonya presiden puji-pujian semua kan? Angkat-angkat telur lah kata orang Medan. Ya. Tapi kritiknya nggak ada. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya. Nah ini jangan-jangan model Jawa juga, dipuji, diangkat untuk dijatuhkan. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Geng Solo itu yang dekat dengan Jokowi, sudahlah, jangan ganggu pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tidak boleh ragu-ragu lagi untuk mengambil keputusan termasuk menebang pohon-pohon beracun itu. Pertanyaan Bung Indra di awal itu, apakah KPK berani berani melibatkan kasus yang terkait dengan keluarga Jokowi? Tentu ada dua jawaban. Diharapkan berani, kan begitu. Tapi ada juga yang menduga kemungkinan juga tidak berani. Nah, tentu saja KPK apakah berani memutuskan untuk kasus ini mengalir jauh lagi ke Bobi Nasution misalnya. Tentu beberapa pihak juga khawatir bahwa KPK tidak akan berani mengambil tindakan yang terkait dengan jaringan keluarga Jokowi. Kendati Jokowi sudah lengser begitu ya. Ada beberapa alasan, Bung Indra. Pertama, ketergantungan pada kekuasaan. Karena mereka itu merasa bahwa komisionernya begitu ya, dilantik atau bukan dilantik, muncul pada saat seleksi di era terakhir Presiden Jokowi. Nah, di sini KPK mungkin merasa terikat dengan kekuasaan yang ada dan tidak ingin mengambil risiko dengan menantang jaringan Jokowi. Yang kedua tentu saja tekanan politik. Apakah KPK berani menghadapi tekanan politik yang kuat untuk menindak jaringan keluarga Jokowi? Jadi harapan publik tentu saja percaya bahwa KPK mestinya tetap bersikap independen dan berani mengambil tindakan terhadap siapapun, termasuk kepada keluarga atau jaringan Jokowi. Mereka berharap tentu saja KPK dapat menunjukkan keberanian dan integritasnya karena Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi gitu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Bung Indra, KPK telah menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Nah, namun masih banyak pertanyaan publik juga. Apakah mereka berani mengambil tindakan kalau pejabat tingginya itu masih hubungannya dekat dengan Jokowi? Bobi Nasution, ya jaringannya sudah pasti itu menantunya dari Jokowi. Nah, hanya waktu yang mungkin nantinya akan menjawab apakah KPK berani atau tidak. Nah, masalahnya di sini, Bung Indra. Ini juga terkait dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam kasus OTT di Sumatera Utara ini, itu apakah Prabowo Subianto berani makan bubur panas dari tengah? Nah, maka kemungkinannya tetap akan makan bubur panas itu dari pinggir. Artinya dari Topan Ginting itu. Topan Ginting kan karirnya kalau kita lihat mengejutkan loh, cepat sekali. Melesat. Ya, karena memang orang dekatnya Bobi Nasution, bisa dibilang tangan kanannya Bobi Nasution. Tapi dari sinilah barangkali makan bubur panas itu dari pinggir, dari Topan Ginting, barangkali nanti diharapkan bisa langsung ke Bobi Nasution. Nah, kita ingat sejumlah aktivis 98 waktu itu juga mendesak KPK untuk berani mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi langsung dan juga keluarganya. Nah, di situ secara objektif KPK mestinya harus berani, ya, berani dan mengumpulkan alat bukti dari laporan-laporan yang ada yang diajukan para aktivis, termasuk Ubaidillah dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini publik tentunya berharap bukti-buktinya itu sampai sekarang belum ada kabar lagi. Apakah memang masih mengumpulkan bukti-bukti atau apakah KPK balik badan, balik kanan? Nah,
menurut saya gini, KPK mestinya bersikap profesional ketika kepolisian misalnya sudah membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Kejaksaan Agung diberikan kesempatan untuk menangani kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tambang-tambang dan lain-lain. Itu harusnya introspeksi bagi KPK. Bahwa kalau KPK tidak berani sekarang, maka kemungkinan KPK akan tinggal kenangan. Relasi kuasanya sudah berubah, relasi kuasanya kepada presiden yang sekarang, bukan presiden yang sebelumnya. Nah, dalam pemberantasan korupsi juga yang sering diingatkan publik adalah jangan tebang pilih. Kendati itu terkait dengan keluarga Presiden Jokowi. Jangankan KPK, dulu Kejaksaan Agung berani memeriksa mantan Presiden Soeharto, kan begitu. Kenapa KPK nggak berani? Pak Harto berkuasa 30-32 tahun, masih lanjut diperiksa. Sebenarnya perkara mudah ini, Bung. Tinggal mau apa tidak mau. Nah, jika ada kemauan, bukan tidak mungkin akan terkuak jaringan korupsi yang diduga melibatkan keluarga besar Jokowi. Saya kira itu. Jadi tinggal itikat baiknya aja, saatnya berani. Nggak ada alasan Jokowi sudah sepuh, seperti Pak Harto waktu itu sudah sepuh gitu kan. Jokowi ini jangan dijadikan alasan penyakit kulitnya nggak bisa diperiksa misalnya. Itu kan bukan halangan. Jadinya kita tentu harus mendorong KPK harus berani kemudian membuat catatan sejarah sebagai satu-satunya lembaga yang berani mengungkap keluarga presiden. Dan jika itu dilakukan, kita akan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap KPK. Hidup Jokowi! Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown, Pak, lockdown, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown, bagaimana rakyat kita yang paling miskin. Bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu. Itu leadership. Mau buka-bukaan. Yang gak enak. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang. Terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau
Ada kekurangan, ada. Kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan.